Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini saya akan membagikan tutorial. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Cara merakit mesin Rinnai ya. Ini sudah saya punya satu mesin, yang satu ini sudah utuh ya, terpasang seperti ini, dan yang satu sudah saya bongkar-bongkar ini seperti ini. Karena habis saya bersihkan ya. Ini supaya nanti begitu dipakai mesinnya, apinya dia hidupnya maksimal ya, tidak ada kotoran. Nah, untuk cara merakit ini yang paling utama Anda harus perhatikan secara seksama ya. Jadi jangan di skip-skip ya, atau jangan dilompat-lompat videonya, agar Anda paham ya bagaimana letak posisi-posisinya. Karena ini memang sudah bongkarnya, istilahnya sudah bongkar total ya, luar dalam ya. Istilahnya kalau orang ini ya sudah tidak pakai apa-apa lagi ya. Jadi sudah tinggal bagian dalamnya lagi ya. Tapi Anda jangan ngeres dulu ya ke sana pikirannya, karena ini kita lagi membahas tentang mesin kompor yang modelnya model Rinnai 522C dan seterusnya ya. Biasanya hampir sama juga untuk 522E kesananya, cuman bedanya kalau Rinnai biasanya dari bentuk ini ya besar spuiernya, cuman ini memang yang saya untuk buat contoh itu mesin Rinnai yang memang yang tungku apinya api kecil ya. Nah, ini di sini yang kalian sudah lihat, di sini ada bloknya. Ini blok utama ide ya, blok mesinnya. Nah, di sini ada beberapa lubang ya. Lubang yang pertama ini dia untuk penyimpanan Apollo. Dan lubang yang kedua ini untuk spuyer api utama ya. Spuyer, dan ini yang sebelahnya untuk api pemicu atau api tembak. Nah, cara pasangnya ini kita akan mulai pasang dari spuyernya dulu ya, spuyer utama. Ini namanya spuyer utama ya. Nah, jika kalian perhatikan, kalau kondisi spuyer yang normal itu ketika kalian keker begini ya, dibidik begini tuh, ya, dia ada lubangnya, kelihatannya jelas bening ya, tembus. Ini tandanya dia kondisi spuyer ini normal, jadi tidak ada penyumbatan. Nah, biasanya yang terjadi kejadian karena kompor itu apinya kecil, itu karena pengaruh dari kotor dari sini. Jadi Anda tinggal nanti mudah ya, tinggal bersihkan spuyernya saja kalau punya kompor di rumah yang apinya kecil. Nah, kita pasang ya, kita pasang ini dia ada pernya. Nah, ini jangan kebalik ya pasang pernya, karena ini ada dia bulatannya yang besar dengan yang kecil. Ini bulatannya yang besar, jadi ini dimasukkan pertama itu bulatan yang besar ya, nanti yang sempitnya di luar dia. Ini seperti ini ya, dikasih masuk seperti ini. Baru nanti ada spuyer setelan angin. Nah, ini ya, ini yang biasa orang bingung, ini apa ya tipis-tipis begini. Ini adalah setelan angin. Ini nanti untuk merubah posisi setelan gas ya, atau api pada kompor. Dia mau istilahnya Anda naikkan tekanannya, atau biasanya karena pengaruh dia kalau bergeser terlalu lewat biasanya apinya merah, Anda tinggal putar dari sini ya. Kalau kompornya misalkan kompornya tidak kotor, dalam keadaan bersih tapi tiba-tiba merah, itu biasanya setelan anginnya ini yang tidak pas. Jadi Anda tinggal atur-atur aja ya, tinggal putar-putar kayak setir oto ini ya, kayak setir mobil. Oke, kita kasih masuk di sini. Baru nanti sudah masuk begini, ini ada ringnya. Nah, ini ya, ini kasih masuk begini ya, kasih masuk begini, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Baru ini terakhir spuyer tuh, jadi hasilnya seperti ini ya nanti. Oke, tinggal diputar. Nah, ini kalau Anda pengen lebih kencang, tinggal kencangkan saja pakai kunci nomor 7 ya, boleh pas atau ring sama saja. Ini saya pakai yang ring ya, tinggal kasih kencang begini aja tuh. Jadi ini posisinya bermain nanti ya, tuh putar ini. Nah, ini ya nanti yang mengatur posisi api biru dan merah, adanya di sini. Nah, selanjutnya kita akan pasang spuyer samping. Ini ya, ini spuyernya. Dan di sini biasanya teman-teman ada sealnya. Jadi Anda kalau bongkar harus diperhatikan ya, juga jangan sampai ini hilang. Karena kalau ini tidak ada ininya, biasa kompor akan mengalami bocor terus. Sama dengan yang di belakang sini ya. Ini untuk sambungan ke pipa. Ini lubang ke pipa ya. Ini dia ada karetnya juga. Jadi jangan sampai ini tidak ada, karena nanti
posisi mesin kompor Anda akan bocor terus bunyi gitu ya, padahal kompornya lagi kondisinya dimatikan. Nah ini ya untuk posisi pasangnya, nanti dia digandengkan dengan ini dia pemancing api atau pemantik. Nah, ini jadi posisinya seperti ini. Usahakan lubangnya ini lubangnya yang di sini harus mengarah ke cerobong yang di sini. Cerobongnya ini bisa masuk seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita akan kasih masuk baut. Nah, bautnya yang pendek aja, yang seperti ini dia model baut. Ini kalau pasang Anda harus diperhatikan ya urutan-urutannya. Jangan sampai Anda terima bongkar tidak terima pasang. Itu banyak ya kejadian seperti itu. Jadi Anda harus ikuti dulu ya, nonton videonya ini. Saya yakin Anda bakal jadi teknisi yang handal ya. Jadi nanti mudah kalau sudah sering Anda bongkar, dihafal ya. Bila tidak perlu lihat contohnya seperti ini, tidak jadi masalah. Tapi kalau memang Anda pemula, saya sarankan Anda harus punya contohnya satu ya, supaya Anda bisa mengikuti ya letak-letak posisinya. Nah ini sudah seperti ini ya posisinya. Nah sekarang yang tengahnya ini kita masukkan Apollo. Nah ini yang paling penting teman-teman, kalau pasang Apollo ini jangan sampai salah ya, karena kalau kebalik ini biasanya ketika kompornya posisi mati ini akan hidup terus ya. Jadi posisinya ini agak miring ya kalau posisi Rinnai. Biasanya kalau kompor merek lain ya kayak yang 1000 mata atau ya kompor-kompor yang model kuantum itu biasanya lurus ya untuk ini. Tapi kalau ini memang Rinnai agak miring. Nah selanjutnya kita akan pasang ini ya. Ini juga ada Apollo kecilnya. Nah ini fungsinya untuk di tengah. Ini nanti ada pernya ya, ini bermain seperti ini dia. Genjot di atas bawah nah gitu. Jadi tujuannya ini untuk start pertama, ini hidup menyala ya, ini apinya menyala. Baru ini posisinya akan kembali. Jadi api tembak ini hanya berfungsi sebagai pemicu api pertama. Nah, biasanya kalau ini dia spiralnya macet, dia akan terjadi ketika kompor dihidupkan, ini hidup di sini juga hidup terus. Ya, ini harus normal, sebenarnya harusnya mati. Oke, selanjutnya kita pasang pernya. Ya, kita pasang pernya seperti ini ya. Jadi ini sudah setengah jadi. Nah, selanjutnya kita akan rakit yang bagian ininya. Ini tutup bloknya ya. Tutup bloknya itu dia ada as ya, asnya. Ini asnya teman-teman ya. Jadi dipasangnya tuh sesuai mengikuti, ini kan ada ininya ya, ada tongolannya ini. Jadi mengikuti lubangnya ke sini. Nah, begini dia. Baru nanti ada pernya. Tapi sebelum pernya kita pasang dulu ini pelatuk ya, pelatuk ini ada ringnya. Posisinya ini dikasih ini begini, dan ini kita tutup lagi, jadi seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Dan ini nanti posisi ini harus disesuaikan dengan ini, posisi ini nih harus disesuaikan dengan posisi kemiringan yang ada di sini. Ini lubangnya ya, kan agak miring toh, itu dia. Lepas. Nah seperti ini. Jadi kita pasang. Nah seperti ini ya, ini sudah terpasang. Oke, kita akan putar, kencangkan dengan baut. Satu lagi kita pasang. Nah, kalau
kalau Anda masih pemula ya kisaran 1 jam lah Anda bisa ya, tapi kalau misalkan sudah mahir dalam waktu 10 menit saja Anda bisa rakit. Aduh. Nah ini ya sudah mulai berbentuk. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ya apa yang kurang ya, tinggal nanti kabel pemantik dengan martil pemukulnya. Ini posisinya sudah seperti ini tuh ya, sudah mulai kelihatan mirip ya. Nah, ini sekarang posisinya kita akan pasang martilnya ya, ini yang cetek-cetek. Nah, gitu dia teman-teman. Ini ada pernya yang kecil. Nah ini tuh. Jadi kalau Anda bongkar ya harus disediakan tempat supaya tidak susah-susah lagi nyari, karena ini alatnya kecil-kecil ya. Biasa kalau sudah jatuh di lantai, baru lantainya yang cuma diplester pakai semen, tidak kelihatan biasanya karena warnanya ya sama ya dengan lantai. Seperti ini posisinya ya. Nah baru kita pasangkan ini tuh. Nah seperti ini tuh. Ini sudah jadi ya. Ini nanti kita tinggal pasangkan ke sini. Tuh, kabelnya tinggal ditusukkan aja. Dan ini terakhir ada ring sepinya untuk penahan ya, supaya nanti tidak lompat di kancing seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau Anda mau pertama kali bongkar, ini ring ini dulu harus dibongkar ya. Kalau tidak, dia tidak bisa dicabut. Nah, ini sudah jadi seperti ini, dan ini untuk ke pipanya nanti ya. Ini sudah jadi, sudah sama ya. Tinggal sekarang kita tes, kita hidupkan ya kita ini ya. Nah, ini harus bunyi, dia harus bunyi, ada bunyi centeng. Oke. Nah ada ya, ini ada dia. Kalau terang begini tidak kelihatan. Jadi ini kalau sudah bunyi begini sudah normal. Nah, ini sudah. Oke, percobaan kita hari ini berhasil. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya di setiap kunjungan atau video saya. Kalian like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, kesempatan Anda hari ini subscribe cepat-cepat, karena subscribe itu gratis ya, tidak bayar, dan Anda bisa punya peluang untuk nantinya mendapatkan informasi-informasi video saya selanjutnya yang terbaru. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, ini yang paling penting ya, loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video terbaru, dan Anda bakal jadi orang yang pertama yang melihat video-video yang saya upload. Jadi Anda, mudah-mudahan saya doakan banyak rezekinya hari ini, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Oke, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.